Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti. Saya calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Kalitondang, Kabupaten Purbalingga. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi terhadap materi modul 1.1 tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ketika mendengar nama Ki Hajar Dewantara atau KHD, pastinya pikiran kita langsung tertuju pada istilah Ingarso Sung Tulodo, Ingmadyo Bangun Karso, dan Tuturi Handayani. Ingarso Sung Tulodo artinya di depan memberikan teladan, Ingmadyo Bangun Karso artinya di tengah memberi semangat, dan Tuturi Handayani artinya di belakang memberi dorongan. Dan mengamalkannya dalam peran saya sebagai seorang guru. Jika saya menelisik lebih dalam tentang pemikiran KHD dalam modul 1.1 program guru penggerak, saya harus mengakui bahwa ada banyak anggapan yang saya yakini sebelum mempelajari modul ini, akan tetapi keyakinan tersebut ternyata kurang tepat atau salah. Di antaranya adalah yang pertama, saya memandang anak-anak sebagai gelas dan kertas kosong. Saya adalah seorang guru matematika, termasuk dalam pelajaran yang sulit bagi siswa. Ini pada umumnya. Atas dasar ini, saya meyakini bahwa siswa pasti susah untuk memahami pelajaran matematika. Akibatnya, saya sering memperlakukan siswa sebagai gelas kosong, dan saya perlu mengisinya dengan pengetahuan yang saya miliki dan menjadikan diri sebagai satu-satunya sumber belajar. Bila gelas itu sudah penuh dengan pengetahuan, maka itu akan dianggap sebagai sebuah keberhasilan. Ini awal saya berpikirnya seperti itu. Selain menganggap seorang anak sebagai gelas kosong, saya juga menganggap seorang anak sebagai kertas kosong. Dalam hal pembentukan karakter, saya sering memperlakukan anak-anak layaknya kertas kosong. Hal-hal yang saya anggap baik, itulah yang perlu saya coretkan pada anak-anak. Saya menganggap bahwa watak mereka akan terbentuk melalui didikan saya. Yang kedua, saya memandang semua anak itu sama. Yang saya maksudkan adalah semua anak harus diperlakukan sama dalam pembelajaran, yang mana saya harus menyeragamkan metode pembelajaran tanpa mempertimbangkan minat dan potensi masing-masing anak. Di sisi lain, dengan menyeragamkan metode pembelajaran, maka saya tidak perlu disibukkan dengan pengelolaan pembelajaran di dalam kelas. Yang ketiga, saya adalah penguasa kelas saat melaksanakan pembelajaran. Jadi saya menganggap seperti itu. Saat melaksanakan pembelajaran, sayalah yang berkuasa. Saya menganggap bahwa siswa harus mengikuti aturan saya dalam pembelajaran. Saya punya kewenangan sepenuh untuk mengatur kelas menurut apa yang saya anggap baik. Jika ada yang melanggar aturan yang saya buat dalam pembelajaran, maka saya berhak memberi hukuman. Keempat, fokus saya adalah mengajar. Fokus saya selama ini adalah mengajar. Yang saya maksudkan adalah saya lebih berfokus menyelesaikan materi dan ketuntasan anak-anak pada KKM yang sudah ditetapkan, serta pada aspek kognitif siswa semata. Nilai atau grade adalah prioritas saya. Setelah mempelajari pemikiran KHD dalam modul 1.1 PKP, pandangan saya berubah 180 derajat. Anggapan saya tentang keempat hal di atas yang saya yakini selama ini adalah sebuah kekeliruan besar. Anggapan pertama, bahwa yang memandang anak-anak sebagai gelas dan kertas kosong bertolak belakang dengan pemikiran KHD. Dengan pandangan tersebut, maka secara tidak langsung menganggap anak sebagai objek dan saya selaku guru sebagai subjek.
KHD menyatakan bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita, kaum pendidik. Anak-anak itu sebagai makhluk, manusia, dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Dengan demikian, maka saya selaku pendidik hanya bisa mengarahkan tumbuh kembangnya kodrat tersebut. Selanjutnya, saya memandang semua anak itu sama. Anggapan ini tentu keliru dan tidak sejalan dengan pemikiran KHD. Menurut KHD, setiap anak itu istimewa. Istimewa adanya, mereka punya keunikan dan karakteristik tersendiri sebagai individu. Saya sebagai guru seharusnya memberi tuntunan pada anak-anak menurut minat dan potensi masing-masing. Hal ini sejalan dengan analogi dari KHD bahwa seorang petani tak akan dapat menjadikan padi yang ditanamnya itu tumbuh sebagai jagung. Selain itu, ia juga tidak dapat memelihara tanaman padi tersebut seperti hanya cara memelihara tanaman kedelai atau tanaman lainnya. Jadi berbeda setiap anak itu. Anggapan keliru saya yang berikutnya yaitu menjadikan diri saya adalah penguasa kelas. Hal ini tentu kontras dengan pandangan KHD yang harus berhamba pada anak. Berhamba pada anak berarti menaruh rasa hormat dan siap melayani kebutuhan anak dalam pembelajaran. Tentunya sebagai individu, kebutuhan belajar siswa berbeda-beda. Hamba yang baik akan selalu melayani kebutuhan tuannya sebagai pribadi yang unik dan menghormati keunikan itu. Implikasi dari berhamba pada anak adalah pembelajaran yang guru lakukan haruslah berpusat pada siswa. Pembelajaran yang berpusat pada siswa berarti bahwa pembelajaran harus menempatkan siswa sebagai pusat dari proses belajar mengajar, sehingga akan mengembangkan minat, motivasi, dan kemampuan individu menjadi lebih aktif, kreatif, dan inovatif, serta bertanggung jawab terhadap proses belajarnya itu sendiri. Anggapan keliru saya yang terakhir adalah fokus saya adalah mengajar. Memang benar bahwa tugas guru adalah mengajar, namun menurut Ki Hajar Dewantoro itu belum lengkap. Tugas saya selain mengajar adalah mendidik. Mengajar hanya berfokus pada hal-hal yang bersifat lahiriah atau fisik, sedangkan mendidik berfokus pada hal-hal yang bersifat batiniah atau mental. Selain itu, mengajar hanya tertuju pada mencapai atau nilai grade, sedangkan mendidik lebih diarahkan pada pengembangan nilai atau value pada anak tersebut. Jadi dalam mendidik itu enggak hanya secara fisik saja, tetapi mengena ke mental dan hati. Jadi kita harus bisa menggenggam hati anak supaya bisa menerima apa yang kita berikan, apa yang kita ajarkan. Setelah memahami pemikiran Ki Hajar Dewantoro dan menyadari kekeliruan saya bertekad untuk mulai melakukan perubahan pada pembelajaran yang saya lakukan. Saya akan memberi ruang dan kebebasan pada anak-anak didik saya untuk menggali potensi mereka menurut kodratnya masing-masing. Selain itu, pembelajaran yang selama ini menjadikan saya sebagai subjek akan saya benahi menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Ya, saya tahu betul bahwa membuat perubahan tidak seperti membalik telapak tangan. Namun tidak ada salahnya mulai berubah dari sekarang. Bukan sesuatu yang mudah, tapi sesuatu yang sulit. Kalau kita mau berubah, pasti akan mudah pada saatnya. Saya juga berharap saya bisa menjadi guru yang menjiwai semangat Ki Hajar Dewantoro, yaitu bisa menjadi ingarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, dan tuturi handayani. Demikian refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro dan koneksi materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.